Terima kasih Mas Irwin. Terima kasih juga kepada rekan-rekan sekalian yang sudah menyempatkan waktunya untuk mengikuti webinar sore ini ya. Insya Allah singkat tapi semoga bisa memberikan manfaat buat kita semua. Jadi memang ini adalah webinar untuk istilahnya appetizer ya, agar kita semua bisa mendapatkan bayangan nanti kira-kira di Kazi Summit bisa dapat pengetahuan tentang apa sih. Nah, jadi karena memang fokus utama Kazi Summit kita adalah untuk memperkenalkan produk-produk Kazi, itu yang pertama. Yang kedua juga tentang perkembangan terkini di dunia artificial intelligence yang juga bisa di-provide oleh Kazi. Hari ini saya akan memberikan sedikit insight, ya, terutama tentang Cepu ya. manfaat dari artificial intelligence ini apa, terutama di bidang PR dan marketing. Terima kasih atas perkenalannya tadi, Mas Irwin. Nah, jadi untuk setelah ini kita mulai dulu ya. Artinya kita akan bahas apa saja. Jadi yang pertama saya akan berikan sedikit sejarah singkat tentang intelijensia buatan ya, atau mungkin beberapa orang juga menyebutnya sebagai kecerdasan artifisial, tergantung siapa yang menyebutkan. Tapi intinya kita akan bahas sedikit tentang AI, kemudian sekarang perkembangannya seperti apa, kemudian kemudahan apa saja yang ditawarkan AI, serta kemajuan untuk PR dan marketing. Ya, mungkin waktu 1 jam tidak akan cukup sebenarnya Bapak Ibu, dan sebenarnya 1 jam kurang ya, karena nanti akan ada sesi tanya jawab dan juga sesi diskusi. Tapi insya Allah mari kita coba padatkan apa yang bisa saya sampaikan dalam waktu yang singkat dan semoga tetap bisa memberikan manfaat atau gambaran bagi kita semua. Baik, mari kita mulai dari sejarah singkat dari intelijensia buatan ya. Sebenarnya makhluk apa intelijensia buatan? Kakinya berapa, makannya apa, seperti itu ya. Apalagi sekarang kita mengenal banyak istilah, ada machine learning, ada intelijensia buatan, ada deep learning, dan yang paling baru ada juga generative AI, large language model, semua itu makhluk apa ya sebenarnya ya. Nah, jadi sebenarnya begini Bapak Ibu sekalian, artificial intelligence itu adalah suatu topik besar di mana kita membangun suatu mesin. Mesin ini bisa berupa hardware, software, atau software saja ya. Bisa juga kombinasi dari hardware dan software yang intinya dibangun untuk menirukan tugas yang bisa diselesaikan oleh manusia. Jadi intinya itu, menyelesaikan tugas yang bisa diselesaikan oleh manusia. Jadi kita membangun intelijensia buatan ini bisa dengan membuat suatu daftar aturan yang panjang gitu ya, langkah-langkah yang harus dilakukan oleh intelijensia buatan ini apa saja. Nah, itu yang kita sebut sebagai intelijensia buatan yang sifatnya tradisional. Tapi dengan seiring kemajuan zaman, begitu juga dengan kemajuan di teknologi semikonduktor, di mana ada prosesor yang bisa mengolah informasi dengan lebih cepat dan lebih banyak di saat yang bersamaan, kita bisa mengembangkan suatu program di mana intelijensia buatan itu bisa belajar sendiri. Nah, satu contoh sederhananya seperti ini, Bapak Ibu sekalian. Sebelumnya, kalau misalkan kita mengajarkan sesuatu kepada intelijensia buatan ini dengan aturan, ya, misalkan kita ingin mengajarkan, oh ini anjing, ini kucing, begitu ya. Kalau dengan intelijensia buatan tradisional, kita ajarkan, kalau yang namanya kucing itu kakinya 4, ekornya bisa panjang, bisa pendek. Kemudian ada kumisnya, kemudian kalau bersuara meong, begitu ya. Kalau anjing, kakinya juga 4, ada ekornya. Kalau bersuara guguk-guguk seperti itu. Tapi itu adalah contoh sederhana untuk mengebarkan anjing dan kucing. Sering sekali salah. Kadang-kadang ada anjing yang mirip kucing, ada kucing yang mirip anjing juga. Nah, dengan machine learning, kita tidak mengajarkan syarat anjing dan syarat kucing itu apa saja. Tapi yang kita berikan adalah sifat-sifat yang dimiliki oleh anjing dan kucingnya. Yang paling sederhana kita kasih 500 gambar anjing, 500 gambar kucing kepada machine learning kita. Setelah itu, Bapak Ibu akan punya intelijensia buatan yang jago membedakan anjing dan kucing ya, terlepas mungkin jenisnya bisa macam-macam. Tapi kalau misalkan di tiba-tiba intelijensia buatan pengenal anjing dan kucing Bapak Ibu melihat gajah bagaimana? Apakah dia akan mengenali kalau itu gajah ya? Tentu tidak ya, karena kita belum mengajarkan. Jadi sebenarnya machine learning ini seperti kita mengajarkan hal baru kepada anak kecil ya, atau kepada bayi gitu. Oh ini daun, ini daun juga, oh ini daun, yang ini bukan daun, ini batu, ini kerikil, dan yang lain-lain. Tapi diulang-ulang sampai akhirnya yang namanya machine learning ini bisa membuat aturan sendiri. Oh daun itu kalau seperti ini bentuknya, kucing itu kalau seperti ini bentuknya, anjing kalau seperti ini bentuknya, dan yang lain-lain. Ya, dengan perkembangan teknologi, machine learning tadi berkembang lagi menjadi deep learning, di mana dia jago sekali dalam mengenali pola seperti itu, dan akhirnya sekarang kita tiba di era large language model atau generative AI yang sebenarnya dia belajar pola manusia dalam berkomunikasi atau berbahasa ya. Nah, nanti akan kita bahas lebih lanjut di sini. Nah,
artificial intelligence ini sudah kita rasakan manfaatnya di banyak hal ya, Bapak Ibu, baik yang disadari maupun tidak. Yang paling gampang di asisten virtual gitu. Kita bisa berbicara dengan misalkan Google Maps. Google Maps bisa mengerti arti pembicaraan kita, mencarikan rute terdekat misalkan dari rumah ke rumah sakit. Kemudian dia juga sepanjang jalan bisa mengubah rute tergantung jalan mana yang macet dan tidak. Nah, itu juga intelijensia buatan. Bisa merekomendasikan. Kemudian di beberapa tempat seperti Tesla ataupun di Olimpiade Tokyo kemarin, beberapa kendaraan yang bisa mengendalikan dirinya sendiri juga sudah diperkenalkan ya seperti itu. Meskipun ya banyak yang jadi pertanyaan, nanti akan saya coba bahas di belakang. Nah, baik. Jadi timeline dari intelijensia buatan kurang lebih seperti ini Bapak Ibu. Pertama kali intelijensia buatan itu muncul pada tahun sekitar 1950. Tahun 1950 ini intelijensia buatan pertama kali itu dibangun untuk memecahkan kode perang dari Angkatan Laut Jerman ya. Nah ini yang Bapak AI sedunia itu Pak Alan Turing, nah, dia mengusulkan suatu tes yang namanya Turing Test yang menyatakan bahwa intelijensia buatan itu sukses disebut intelijensia buatan kalau dia bisa istilahnya menebak atau dia bisa menyembunyikan dirinya dari manusia. Anggaplah ada tembok di depan kita, kemudian kita bertanya, kita bercakap-cakap kepada sebuah intelijensia buatan, kemudian kita tidak bisa membedakan ini sebenarnya lawan bicara kita orang atau mesin ya. Itu berarti intelijensia buatannya lulus Turing Test. Nah, saya yakin Bapak Alan Turing kalau masih hidup zaman sekarang pasti udah lompat-lompat berbahagia ya, karena sangat menyenangkan sekali gitu ya berdiskusi dengan ChatGPT. Ini udah serasa kayak ngobrol sama ahli beneran. Nah, sebenarnya sampai sekitar tahun 80-an ini tidak ada perkembangan yang begitu berarti ya, kecuali ada beberapa istilah yang muncul seperti ya intelijensia buatan itu sendiri muncul tahun 55 ya istilahnya seperti itu. Dan baru tahun 97, nah ini sangat monumental ya, waktu itu saya masih SD dan di waktu itu dia intelijensia buatan Deep Blue karya IBM berhasil mengalahkan Grandmaster catur dunia Garry Kasparov. Bapak Ibu pasti pernah main catur atau pernah kalah main catur. Nah, kalau saya selalu kalah main catur ya. Istilahnya kemampuan kita untuk menang main catur itu ditentukan dari berapa langkah kita bisa meramalkan musuh kita akan bergerak seperti apa dan kita harus mengambil langkah seperti apa untuk mematikan langkah musuh kita begitu ya. Nah, tahun 97 di Blue itu kurang lebih bisa mensimulasikan, saya agak lupa ya, antara 100 atau 1000 langkah ke depan. Sehingga Grandmaster dunia pun bisa kalah begitu ya. Bisa kalah melawan di Blue yang berpikirnya bisa jauh ke depan. Nah, tahun 2012 kita mengembangkan yang namanya neural network atau jaringan saraf tiruan, karena istilahnya bagaimana otak kita berpikir, mengolah informasi, membuat suatu keputusan, itu juga menjadi inspirasi tentang bagaimana intelijensia buatan ini bisa berpikir dan menyelesaikan tugas begitu ya, sehingga kita mengenal deep learning hingga kita tiba di era AI generatif atau AI yang bisa membuat karya. Wah, ketika saya pertama kali kuliah Bapak Ibu, biasanya yang jadi pembeda manusia dengan AI adalah AI tidak bisa berkarya begitu ya, tidak bisa membuat musik, tidak bisa membuat gambar seperti itu. Nah, tapi kita tiba di perbatasannya, di mana AI bisa membuat gambar, AI bisa membuat karya gitu ya. Dengan informasi yang kita berikan, mereka bisa mengembangkan menjadi suatu karya yang cukup baik kualitasnya atau bahkan baik sekali begitu ya. Baik. Nah, kenapa AI ini penting untuk PR dan marketing? Bapak Ibu sekalian pasti paham di dunia PR dan marketing ini PR kita yang utama itu adalah memantau pasar. Memantau pasar ini melibatkan banyak tugas yang sifatnya rutin, banyak sekali begitu ya, yang harus diperiksa, yang harus dilaporkan, yang harus dipantau, apalagi sekarang semakin banyak channel yang perlu dipantau, media sosial, berita, media sosial pun ada yang tulisan, ada yang gambar, ada yang video, dan ini ladang informasi yang sangat besar. Banyak sekali bisnis-bisnis sekarang sudah menjadi sangat maju karena bisa memanfaatkan AI ini tadi. Mengolah data berjumlah besar sehingga bisa mendapatkan informasi, mendapatkan insight atau wawasan untuk menentukan tindakan, untuk mengukur kinerja, untuk optimasi, untuk efisiensi. Hal-hal yang memang sangat lekat dengan dunia PR dan marketing ini tadi. Dan salah satu contohnya misalkan mengumpulkan data dalam jumlah besar, mengolah data dalam jumlah besar, menerjemahkan data dalam jumlah besar, sehingga bisa diambil suatu keputusan atau bisa dirancang suatu prediksi untuk kemudian menentukan apakah
kampanye seperti apa yang akan efektif dilaksanakan terhadap target-target segmen pasar tertentu dan yang lain-lain. Ini sebenarnya hanya spesifik ya, implementasi intelijensia buatan atau AI di bidang PR dan marketing. Tapi memang sebenarnya manfaat yang sama juga dirasakan dalam banyak sektor yang lain, sektor ekonomi, pertahanan dan keamanan, kemudian pemerintahan. Hampir semuanya juga menggunakan konsep yang sama. Otomasi untuk tugas-tugas yang sifatnya rutin, mengolah data dalam jumlah besar, kemudian menghasilkan insight, wawasan, informasi untuk mendukung pengambilan keputusan berdasarkan data yang sudah diperoleh tadi. Baik Bapak Ibu. Kita sekarang sampai di bagian selanjutnya. Perkembangan terkini di bidang AI. Tahun 2024 tren AI-nya apa saja? Yang pasti adalah generative AI. Saya yakin Bapak Ibu sudah pernah dengar tentang ChatGPT. Nah, ChatGPT itu adalah salah satu contoh generative AI yang semakin lama semakin pintar ya, semakin cerdas. Terakhir, saya bisa minta buatkan PPT ke ChatGPT. Jangan khawatir, yang ini saya buat sendiri dengan bantuan ChatGPT. Nah, jadi generative AI ini tidak hanya bisa membuat teks, tidak hanya membuat dokumen, tapi juga bisa untuk membangun file, membuat gambar, itu juga bisa Bapak Ibu ya. Jadi ChatGPT dan saudara-saudaranya itu memang sudah menunjukkan kemajuan yang sangat pesat. Itu sangat bisa membantu kita dalam banyak hal. Nanti manfaatnya akan saya sampaikan di beberapa slide selanjutnya. Selain itu ada juga hyper personalisasi, di mana kita bisa melakukan profiling terhadap segmen pasar kita, terhadap orang-orang yang menjadi sasaran marketing kita, agar kita bisa melakukan kampanye yang lebih efektif, mendapatkan ROI yang lebih tinggi. Dan tentu saja suatu hal yang cukup lumrah dengan kemajuan generatif AI, maka chatbot atau conversational AI ini pun menjadi lebih meningkat kemampuannya Bapak Ibu. Saya masih ingat masa-masa di mana orang-orang pada emosi, kalau misalkan mengajukan keluhan, itu ditangani oleh chatbot. Ini biasanya terjadi di marketplace offline ya. Biasanya orang-orang pada sebal dan minta untuk dilayani oleh orang beneran. Karena kalau dilayani chatbot atau dilayani AI biasanya nggak jelas kemana-mana dan mengulur waktu. Gitu ya. Tapi sekarang dengan kemajuan generatif AI sekarang, dengan kemajuan large language model atau LLM, AI ini sudah sangat jago ya untuk menyelesaikan tugas dan memahami bahasa manusia seperti itu. Dan dengan aset yang memang bisa dikembangkan di generative AI, itu membantu kita untuk melakukan marketing, membangun aset, membuat video, membuat audio, membuat visual, dan tentu saja pembahasan tentang data privacy dan etika itu menjadi sangat ramai lagi sekarang. Dengan pertumbuhan AI yang begini pesat, gimana ini dampaknya? Secara etika, secara privasi, apakah perlu ada etika dalam penggunaan AI? Apakah data privasi bisa dijaga di era AI ini? Nah, itu menjadi kekhawatiran bersama. Baik, nah ini adalah inti dari perkembangan AI sekarang, Bapak Ibu, yaitu NLP atau Natural Language Processing. Bisa dibedakan dengan Neuro-Linguistic Programming yang mungkin juga pernah kita pelajari bersama di bangku kuliah, utamanya di bidang ilmu komunikasi atau psikologi. Nah, singkatannya sama NLP. Tapi NLP yang ini adalah NLP di bidang intelijensia buatan, di mana intelijensia buatan ini dikembangkan agar bisa memahami bahasa manusia, agar bisa memahami bahasa manusia. Apakah suatu kata itu sifatnya negatif kah? Atau positif? Siapa saja yang dibicarakan? Si A ngomong apa, si B ngomong apa, kontra atau pro, positif atau negatif, nilainya berapa, dan yang lain-lain. Sampai melakukan penerjemahan atau menjawab pertanyaan. Jadi NLP ini yang menjadi dasar dari kemajuan AI kita, di mana NLP itu bisa memahami, kemudian bisa mengeluarkan atau bisa menghasilkan percakapan dalam bahasa manusia. Nah, ini adalah biangnya, istilahnya seperti itu ya. Biangnya large language model. Large language model, nah ini yang sekarang kita kenal sebagai generative AI, ini adalah hasilnya dari pengembangan NLP tadi. Di mana kreasi konten itu menjadi jauh lebih mudah. Anda ingin copywriting, menulis suatu teks, menulis artikel, Anda ingin melakukan riset, Anda ingin membuat gambar, membuat video, bahkan membuat audio, dalam beberapa tahun lagi semuanya akan menjadi jauh lebih mudah ya. Pembuatan konten otomatis, visual kreatif, dan tentu saja ini akan sangat menghemat biaya dan waktu. Dari sisi waktu,
lebih singkat untuk melakukan brainstorming. Anda bisa menghasilkan beberapa ide dalam waktu singkat hanya dengan melakukan prompting yang sesuai. Begitu juga dengan membuat konten. Anda bisa memberikan beberapa alternatif dalam waktu singkat dan langsung dirilis jika memang diperlukan. Nah, sebenarnya dari apa yang saya sampaikan tadi, beberapa kemudahan itu sudah bisa kita rasakan, terutama untuk pengolahan data ukuran besar, untuk menghasilkan insight atau wawasan yang bisa dianalisis dari data yang sudah kita kumpulkan. Nah, salah satu manfaat utama untuk AI ini adalah otomasi. Dengan machine learning, kita bisa ajarkan skill-skill tertentu kepada intelijensia buatan ini untuk melakukan tugas yang memang biasanya dilakukan secara manual oleh manusia. Kemudian bisa kita instalasikan dalam suatu otomasi proses. Nah, tentunya yang perlu kita pahami di sini Bapak Ibu, intelijensia buatan atau machine learning dalam hal ini ya, ini bukan tongkat ajaib. Dalam artian simsalabim kita bikin gajah jadi gajah gitu ya. Atau simsalabim apakah ini gajah? Kemudian dia bisa nembak, oh ya ini gajah. Ada yang namanya akurasi. Ada yang namanya tingkat kepercayaan atau confidence level seperti itu ya. Itu bahasa lainnya. Di mana kadang-kadang intelijensia buatan juga bertemu dengan hal-hal yang memang belum pernah dia pelajari sebelumnya, tapi mirip dengan apa yang pernah dia pelajari. Di saat-saat seperti ini mungkin dia agak tebak-tebak sedikit berdasarkan apa yang pernah saya pelajari. Kayaknya ini positif, kayaknya ini negatif. Dalam artian begini Bapak Ibu. Setelah Bapak Ibu mungkin punya solusi berbasis intelijensia buatan atau machine learning, bukan berarti kita biarkan saja itu lepas begitu ya. Bukan berarti itu akan selalu bisa melakukan tugasnya dengan optimal 100% tanpa kesalahan gitu, tidak bisa. Dari waktu ke waktu intelijensia buatan ini perlu dicek. Benar nggak nih kerjaannya? Masih bagus nggak nih hasil deteksinya? Jangan-jangan ada yang salah karena memang ada banyak-banyak hal baru yang belum pernah diajarkan ke intelijensia buatan yang kita miliki. Nah, ini yang perlu istilahnya dilakukan evaluasi secara berkala. Apakah model kita, machine learning kita, intelijensia buatan yang kita miliki ini bisa memenuhi ekspektasi kita untuk otomasi yang dilakukannya. Jadi tidak hanya kita masukkan terus lalu ke dalam intelijensia buatan, kemudian dia memberikan output yang sesuai kebutuhan kita ya, tapi seiring dengan waktu maka model ini pun juga perlu dievaluasi secara berkala. Nah, karena kaitannya dengan pengolahan data ukuran besar dan memang AI ini menjadi semakin cepat majunya di era big data ini, di mana datanya tersedia dengan jumlah sangat banyak, sehingga kita bisa ajarkan banyak hal. Jadi AI-nya juga bisa memahami suatu hal dengan mendalam, mengenali pola dengan sangat baik. Maka AI ini juga sangat penting fungsinya untuk mendukung pengambilan keputusan. Kadangkala untuk mengevaluasi suatu kegiatan, kita butuh pengumpulan data, kita butuh melakukan evaluasi secara manual, melakukan penilaian, kemudian melakukan sumarisasi, pengambilan keputusan, kesimpulan, dan yang lain-lain, itu prosesnya panjang. Sedangkan dengan intelijensia buatan, yang perlu kita pastikan adalah Bapak Ibu, kita punya semua data dari apa yang ingin kita olah. Saya kasih contoh, misalkan salah satunya kita ingin memprediksi customer lifetime value. Syaratnya apa? Ya Bapak Ibu harus punya data customer, mulai dari mereka bergabung sampai istilahnya selesai gitu ya. Itu kira-kira value-nya berapa banyak, produk apa saja yang digunakan, profil masing-masing perusahaannya seperti apa, itu harus ada dulu. Kalau misalkan tidak ada, ya susah juga kita bikin modelnya. Begitu juga misalkan churn, prediksi churn gitu ya, kira-kira customer kita akan bertahan berapa lama sih? Berarti syaratnya Bapak Ibu juga harus punya dulu profil pelanggan yang biasanya melakukan churn selama ini seperti apa, seperti itu. Itu yang kita ajarkan kepada intelijensia buatan tersebut. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu punya kasus, kita ingin memprediksi kesuksesan kampanye marketing kita 1 tahun ke depan. Nah, saya akan bertanya balik kepada Bapak Ibu. Bapak Ibu punya nggak data untuk prediksi kesuksesan marketing Bapak Ibu? Bukan prediksi ya, hasilnya lah. Hasil dari kampanye marketing Bapak Ibu 5 tahun ke belakang. Sehingga bisa kita dapatkan data atau informasi mengenai kampanye marketing yang sukses itu seperti ini loh. Kampanye yang tidak sukses itu seperti ini loh.
Sama seperti kasus anjing dan kucing tadi, kita ajarkan kepada model machine learning-nya sehingga model machine learning atau intelijensia buatan yang kita miliki bisa membuat prediksi. Wah, kalau kampanyenya kayak gini bisa sukses nih dengan ROI perkiraannya seperti ini. Wah, kalau kampanye seperti ini kayaknya bisa gagal nih. Karena begini seperti itu. Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam tantangan dan etika dalam implementasi. Bapak Ibu, pengembangan intelijensia buatan itu tidak murah. Alasan kenapa kita selama ini bisa menikmati intelijensia buatan dengan cuma-cuma karena ada perusahaan besar yang mengembangkan di belakangnya dan dia tidak menagihkan biaya pengembangan intelijensia buatan itu kepada kita ya, tapi mungkin disamarkan dalam bentuk yang lain seperti misalkan revenue dari iklan dan yang lain-lain seperti itu. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu ingin membuat AI sendiri itu repot, susah, butuh waktu, butuh effort, butuh data, butuh orang yang bisa, butuh mesin dan yang lain-lain. Selain itu, setelah kita ada solusi berbasis AI, belum tentu kita bisa menggunakannya dengan optimal. Jadi manusia yang menggunakannya pun perlu belajar agar bisa mengoptimalkan senjata baru bernama AI ini ya. Senjatanya tajam, tapi kalau ngayunkannya salah, nggak dapat apa-apa juga. Begitu juga dengan kualitas data, Bapak Ibu. AI itu seperti mesin, ya mesin. Dulu kalau di bidang informatika, pemrograman itu kita kenal dengan istilah garbage in dan garbage out. Kalau yang kita berikan datanya kurang bagus, maka jangan berharap insight yang dihasilkannya bagus. Karena itu jadi agak susah ya. Sekali lagi AI ini bukan tongkat sihir ya, bukan tongkat ajaib. Simsalabim, abrakadabra jadi bagus. Nggak bisa. Jadi memang tetap kualitas data harus kita jaga agar AI-nya pun bisa melakukan tugasnya dengan baik. Nah, bagaimana etika dalam penggunaan AI, Bapak Ibu? Nah, jadi seperti yang saya sampaikan tadi, Bapak Ibu, dahulu ketika kita bicara dengan chatbot, tanpa chatbotnya bilang bahwa dia AI pun kita tahu itu AI karena dia awkward ya, kagok dalam menjawab pertanyaan kita atau memenuhi kebutuhan kita itu biasanya banyak salahnya dan bikin emosi akhirnya seperti itu. Nah, tapi sekarang meskipun AI sudah bisa dengan luas menjawab pertanyaan kita, bercakap-cakap dengan kita pun tetap kita harus transparan bahwa customer kita ini sedang bicara dengan AI, begitu ya. Itu adalah etikanya, bukan berarti kita menyembunyikan, wah ini ada AI kita yang sangat jago nih, biar dia bisa pura-pura jadi orang, agar konsumen menganggap dia sedang bicara sama orang. Bukan begitu juga. Tetap kita harus jujur dan transparan bahwa customer itu sedang berbicara dengan AI seperti itu. Nah, terkait dengan selain itu kita juga perlu jujur. Kalau misalkan memang perusahaan kita mengolah data menggunakan AI, maka kita perlu memberikan informasi tentang bagaimana data dari customer kita akan digunakan dalam informasi yang diolah menggunakan AI tersebut. Karena kalau tidak, itu bisa kena masalah ya, terutama karena sekarang kita ada UU PDP seperti itu. Kalau di luar negeri ada CICP seperti itu, dan GDMP dan yang lain-lain. Nah, selain itu ada juga yang namanya bias dalam AI, Bapak Ibu. Tadi kan saya bilang ya, kalau cara mengajarkan AI, itu adalah dengan memberikan data yang memang sesuai dengan apa yang ingin kita berikan tugasnya kepada AI tersebut. Kita ingin AI membedakan anjing dan kucing, kita kasih gambar anjing, kita kasih gambar kucing. Tapi Bapak Ibu, kalau misalkan kucing yang kita kasih gambarnya adalah kucing kampung misalkan seperti itu ya, maka dia tidak akan bisa mengenali gambar kucing ras. Itu yang namanya bias. Tergantung kepada data apa yang kita berikan untuk kita ajarkan kepada AI, maka ada kecenderungan AI ini akan mengalami bias. Jadi ketika kita mengembangkan model AI pun harus dipastikan tidak ada bias gitu ya, sudah mencakup semua aspek yang mungkin perlu dipertimbangkan untuk tiba pada suatu kesimpulan. Nah, di sini memang untuk AI ini tantangannya bisa diatasi dengan investasi jangka panjang. Istilahnya AI ini bukan hanya solusi instan yang akan kita pakai sekarang lalu besok kita lupakan, tidak gitu ya. Jadi memang harus dipertimbangkan manfaatnya dalam jangka panjang agar kita bisa mendapatkan manfaat yang sebesar-besarnya. Begitu juga dengan pendidikan tim dan sosialisasi bagaimana agar tim kerja kita bisa menguasai teknologi AI ini secara bertahap dan mengoptimalkannya untuk tugas yang akan kita lakukan. Dan yang terakhir, kita juga harus masuk ke dalam bidang manajemen data yang baik, Bapak Ibu. Data yang kita miliki itu adalah ladang emas, dan AI ini adalah istilahnya mesin penggali emasnya begitu ya.
Jadi karena itu kita juga harus menjaga data kita agar tetap baik kualitasnya, agar bisa menghasilkan emas yang lebih baik, dan mungkin juga bisa menghasilkan model yang lebih baik juga seiring dengan berjalannya waktu. Baik, kita sekarang masuk ke dalam sesi terakhir ya. Ini kemajuan untuk PR dan marketing, Bapak Ibu. Gimana sih PR dan marketing ini bisa maju dengan AI? PR yang pertama, Bapak Ibu, kita harus bisa menggunakan AI ini untuk mendukung perumusan kebijakan. Kebijakan dalam marketing ya, dalam hal ini. Dengan cara apa? Dengan cara melakukan profiling dan segmentasi yang lebih akurat. Dari data customer yang kita punya, kalau kita lakukan segmentasi atau profiling, itu bisa menghasilkan insight yang sangat mahal ya bagi kita, terutama untuk menentukan langkah ke depannya. Kita bisa tahu customer mana saja yang bisa di-upselling atau cross-selling, customer mana saja yang kira-kira akan churn, customer mana yang sebenarnya customer lifetime value-nya tinggi, customer mana yang istilahnya perlu mendapatkan perhatian khusus. Hal-hal seperti ini yang mungkin bisa kita pahami lebih baik apabila kita berikan datanya kepada intelijensia buatan yang memang khusus untuk melakukan profiling customer itu tadi. Dengan adanya data profile customer tadi, kita bisa lakukan personalisasi, Bapak Ibu. Kita tahu customer kita ini di bidang apa saja, siapa saja, suka apa saja, channelnya apa saja, sehingga kita bisa memberikan marketing yang sesuai, menggunakan produk yang memang akan dibutuhkan, menggunakan channel yang sesuai, tata bahasa, produk, bingkisan, dan yang lain-lain, agar customer ini lebih besar kemungkinannya untuk bisa memberi produk yang kita tawarkan. Nah, setelah itu kita bisa mendapatkan dukungan pengambilan keputusan dengan cara monitoring kampanye, baik itu ongoing maupun yang historis, sehingga kita bisa menentukan ke depannya kampanye seperti apa yang profitable buat kita. Jadi kita di sini bisa melihat manfaatnya dari sisi jangka pendek, jangka panjang, dan jangka menengah. Nah, dengan adanya baik lagi ya, dengan adanya perumusan dan personalisasi tadi, Bapak Ibu, otomasi pun yang didukung dengan AI itu bisa berjalan dengan lebih baik. Untuk customer segmen A, kirimkan email tentang ABC setiap berapa hari sekali. Untuk customer tipe B, kumpulkan email, kirimkan email dengan menggunakan upselling atau cross-selling untuk produk CDE, dikirimkan lewat channel apa, bisa dipromosikan lewat beberapa media sosial atau dikirimkan email atau bahkan menggunakan cara tradisional seperti newsletter atau surat seperti itu. Ini bisa kita otomasi dan kita pantau ya. Hasilnya pun kita masukkan lagi untuk menjadi bahan belajar dari intelijensia buatan kita. Nah, dari data yang sudah kita punya, kita bisa melakukan prediksi, dan dari prediksi ini pun bisa kita optimasi dari setiap kegiatan marketing, bagaimana caranya agar kita bisa meningkatkan ROI, meminimalisasikan budget, meningkatkan ROI, meningkatkan efektivitas dan efisiensi. Nah, ini adalah beberapa hal bagaimana AI bisa mendukung strategi marketing. Kalau detailnya mungkin tidak akan saya bahas hari ini ya, karena kalau saya bahas sekarang nanti dikasih summit tidak ada yang datang ya. Jadi ini istilahnya introduction saja, gambaran besarnya kurang lebih seperti apa. Nah, ini misalkan saya kasih contoh, salah satunya peningkatan ROI kampanye berbasis AI. Apa saja sih yang harus dilakukan agar kita bisa meningkatkan ROI setiap marketing campaign yang kita lakukan? Nah, dari profiling tadi, kita bisa melakukan targeting dan melakukan prediksi berdasarkan segmen dari pelanggan. Kemudian otomasinya didukung oleh auto mailing untuk mengirimkan pesan secara berkala sesuai dengan segmen yang sudah ditetapkan. Dengan adanya chatbot bisa memberikan layanan pelanggan yang lebih baik, dan istilahnya dengan suatu platform untuk mengelola kampanye, kita bisa melihat perkembangan kampanye kita sukses atau tidak, kriteria yang seperti apa, tercapai atau tidak targetnya, dan yang lain-lain. Untuk melakukan optimasi pun kita bisa memilih channel optimalnya bagaimana, untuk menggunakan ads dengan lebih optimal seperti apa, hingga keyword bidding ya. Kalau Bapak Ibu ingin optimasi SEO menggunakan Google misalkan, kita bisa tahu keyword apa saja yang kira-kira relevan dengan profil dari customer yang ingin kita target. Seperti itu. Sehingga kita bisa berikan personalisasi untuk setiap customer atau customer segment dari sisi konten, rekomendasi, hingga bentuk kampanye. Di akhirnya, kita bisa lakukan evaluasi, apakah kampanye kita sudah efektif atau belum, disesuaikan
dengan hasil analisis data dan juga metrik dari kesuksesan kampanye yang sudah kita tetapkan. Jadi ini salah satu contohnya misalkan bagaimana kita meningkatkan ROI kampanye marketing ya dengan AI yang cukup banyak dan kompleks di sini. Nah, salah satu hal yang lain Bapak Ibu, kita hidup di era sosial media ya. Warga negara Indonesia ini agak susah belajar. Dalam artian dari 10 tahun yang lalu sepertinya kita sudah kenal istilah jempolmu harimaumu ya. Dengan kata lain, biasanya ngomong di media sosial kadang-kadang remnya agak blong. Nah, sedangkan hal itu semua terjadi tanpa kita ketahui ya Bapak Ibu. Gimana caranya agar pihak manajemen ini tahu gitu ada krisis yang terjadi di media sosial terkait dengan produk kita yang perlu ditangani secara cepat agar tidak terjadi PR disaster seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, dengan sistem AI yang tepat kita bisa melakukan pemantauan percakapan di media sosial dan media. Nah, ini yang kita lakukan setiap hari di Kazi Media Intelligence, di mana memang kita mengumpulkan data dan informasi dari banyak sumber berita hampir semua di Indonesia ya dan di luar negeri juga kurang lebih ada sekitar 15.000 sumber. Kemudian dari sosial media pun juga demikian dan mendeteksi sentimen. Nah, ini biasanya kalau ada yang negatif-negatif gini klien tertarik nih, ada isu negatif tentang kita apa gitu ya. Dan ini jadi bahan diskusi internal PR, gimana cara kita menangani krisis tersebut. Nah, kalau ingin lebih kompleks lagi ada istilahnya online reputation management, di mana AI pun juga bisa memberikan rekomendasi bagaimana seharusnya kita merespon isu yang berkembang seperti itu ya. Apalagi dengan adanya generatif AI sekarang untuk membangun konten, untuk mendeteksi tonasi, sentimen, bagaimana harus merespon, dan yang lain-lain itu kita bisa memberikan tugas tersebut kepada generatif AI agar kita bisa lebih cepat dan tepat dalam merespon. Jangan sampai ada isu yang berkembang dan Jujur, kita diamkan saja. nggak di kantor nggak sih? Di kantor. Tidak, tidak di kantor. Nah, baik. Gimana sih? Kemudian, jadi kita bisa menganalisis, merespon, dan tetap memantau reputasi kita, Bapak Ibu. Menjaga agar reputasi kita bisa selalu terjaga dengan baik ya, positif. Yang negatifnya direspon, yang positifnya di-boost. Nah, itu adalah basic dari online reputation management. Nah, kita sampai di akhir presentasi. Bagaimana sih strategi adopsi AI untuk PR dan marketing yang mungkin bisa dipergunakan Bapak Ibu? Yang pertama, kita harus mengidentifikasi proses bisnis kita itu seperti apa, yang rutinitas apa yang sulit untuk kita kerjakan dan perlu kita percepat, terutama dengan dukungan AI. Jadi selalu harus kembali lagi dari kebutuhan dan bisnis proses kita. Kalau misalkan jauh dari tugas kita sehari-hari ya mungkin manfaatnya tidak terlalu besar. Tapi beda kalau misalkan salah satu tugas kita setiap hari adalah menyisir media sosial begitu ya. Berat, monoton, dan kalau capek banyak bocor begitu ya. Nah, hal-hal yang seperti ini yang bisa diarahkan, bisa diserahkan kepada AI untuk diselesaikan. Kalau misalkan kita sudah tahu kebutuhan kita apa, masuklah kita ke tahap implementasi Bapak Ibu, di mana kita bisa menentukan apakah kita akan mengembangkannya secara in-house atau outsourcing. Kalau in-house seperti yang saya bilang tadi, mahal ya. Jadi mungkin kalau untuk awal-awal dan untuk ingin melihat apakah memang efektif atau tidak dukungan AI ini untuk kegiatan PR dan marketing kita, bisa menggunakan outsourcing. Seperti itu. Nah, dan tentu saja kita harus pastikan bahwa platform dan teknologi yang kita gunakan, baik itu in-house atau outsourcing ini sesuai dengan kebutuhan dan kebutuhan operasional kita dan kemampuan dari sumber daya manusia yang menjalankannya gitu ya. Kalau alat yang terlalu rumit, ya percuma juga tidak bisa dipakai dengan optimal. Nah, kalau sudah diimplementasi, masuk ke tahap sosialisasi. Bagaimana agar yang pertama, sumber daya manusia yang mengoperasikan tools berbasis AI ini bisa mengoptimalkannya. Yang kedua, bagaimana agar proses yang menggunakan AI tadi bisa menggantikan proses yang tradisional. Kemudian yang lebih penting adalah memastikan bahwa hasil analisisnya baik dan digunakan oleh stakeholder-nya yang membutuhkannya diseminasi hasil. Karena kalau misalkan hasilnya baik tapi tidak memberikan manfaat secara clear dan jelas kepada perusahaan ya itu agak susah untuk sustainability-nya ya Bapak Ibu. Jadi tahap akhir adalah evaluasi di mana kita bisa mengukur kinerjanya baik itu dari eh, effort kita untuk marketing campaign misalkan, tapi juga dari teknologi AI yang sudah kita
implementasikan tadi, bagus atau tidak pekerjaannya. Dari sisi teknologi, apakah perlu diupdate atau tidak? Ada kebutuhan apa yang belum terpenuhi? Ini yang istilahnya perlu dipantau dari waktu ke waktu seiring dengan pesatnya kemajuan di bidang AI dan juga big data ini, Bapak Ibu. Baik, sebagai penutup ada beberapa kesimpulannya. Jadi memang AI ini sudah berkembang sangat pesat dan menjadi teknologi kunci di dalam dunia bisnis, terutama PR dan marketing, bisa membantu untuk meningkatkan efisiensi, data analisis, serta personalisasi pelanggan. Itu yang penting karena banyak sekali analisis yang bisa dilakukan setelah kita melakukan profiling ya dan personalisasi pelanggan ini tadi. Ya, teknologi-teknologi di belakangnya itu ada NLP, ada AI generatif, ini juga terus berkembang dan kita harus bisa selalu memanfaatkannya untuk mendukung kita dalam melakukan pekerjaan begitu ya. Seperti itu. Nah, untuk tantangannya seperti bias data, privasi, biaya implementasi, nah ini perlu dipertimbangkan juga dari sisi lain manfaat yang bisa kita peroleh dari pengimplementasian AI tersebut. Ya. Tidak perlu langsung besar-besaran untuk implementasi AI, mulai dari yang paling dekat dengan kita, mulai dari rutinitas yang perlu kita lakukan. Kalau kita melihat ada potensi peningkatan efisiensi di situ, kemungkinan besar bisa seperti itu ya, karena memang seperti yang saya bahas di awal tadi, AI ini dibangun untuk menjalankan tugas yang bisa dikerjakan manusia. Jadi kalau manusia bisa mengerjakannya, insya Allah AI juga bisa, begitu ya. Nah, baik, jadi setelah ini bagaimana Bapak Ibu? Nah, coba mari kita sama-sama melihat lagi introspeksi. Kira-kira proses PR dan marketing di kita, proses bisnisnya, mana ini yang bisa menjadi area untuk implementasi AI untuk menambah value seperti itu ya. Kemudian didiskusikan dengan tim internal kira-kira siap atau tidak untuk mengadopsi AI. Kemudian bagaimana ekspektasinya terhadap implementasi teknologi baru, serta kalau sudah bisa kita pantau perkembangan teknologi serta investasi jangka panjangnya ini kira-kira bisa memberikan value atau manfaat ke kita seperti apa. Nah, demikian presentasi yang saya sampaikan. Selanjutnya saya kembalikan kepada Mas Irwin selaku moderator. Terima kasih. Baik, setuju untuk materi yang telah disampaikan ya. Luar biasa sekali ya teman-teman, materi yang telah disampaikan oleh Mas Pujo tadi. Nah ini harapannya semakin membuka wawasan kita semua terkait AI atau kecerdasan buatan. Nah pasti dari rekan-rekan yang hadir pada webinar hari ini ada yang ingin ditanyakan ya, ya kan? Nah, sabar dulu, karena sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab, kita akan masuk dulu ke dalam sesi foto untuk dokumentasi ya. Jadi boleh dibantu untuk rekan-rekan semua yang hadir pada sore hari ini untuk on cam ya, boleh ditunjukkan wajah cantik dan gantengnya. Karena kita akan masuk ke dalam sesi foto dan setelah itu nanti akan dilanjutkan untuk sesi Q&A ya. Baik, karena peserta yang hadir pada sore hari ini cukup banyak, jadi mungkin saya akan melakukan sesi foto beberapa kali ya, teman-teman. Baik, untuk sesi foto yang pertama, silakan. Satu, dua, tiga. Oke, baik. Ini untuk yang pertama. Sebentar. Oke, baik, untuk page yang kedua. Siap, satu, dua, tiga. Untuk sesi untuk page berikutnya. Oke, satu, dua, tiga. Baik, baik. Terima kasih rekan-rekan semuanya. Dan untuk selanjutnya kita akan masuk ke dalam sesi tanya jawab ya. Nah, boleh untuk rekan-rekan yang ingin bertanya mungkin bisa melakukan raise hand atau mungkin memberikan tanda. Saya untuk penanya pertama siapa? Baik. Sambil menunggu teman-teman mau bertanya nih, Mas Pujo.
Kebetulan dari saya boleh ikut tanya juga kan ya, Mas Pujo ya? Boleh Mas Irwin, silakan Mas. Silakan. Oke, baik. Nah, mungkin seperti ini Mas Pujo, saya ingin bertanya, apa pendapat Mas Pujo terkait adanya pandangan bahwa AI ini nantinya akan menggantikan beberapa posisi baik yang ada di kantor maupun instansi tertentu nih Mas Pujo. Kira-kira bagaimana pandangan Mas Pujo? Oke, baik Mas Irwin. Ini pertanyaan yang sangat bagus dan menjadi momok buat kita semua ya, terutama kaum-kaum kaum-kaum ini nih, apa istilahnya, karyawan yang istilahnya ya merasa terancam lah ya, wajar kalau misalkan terancam dengan AI. Jadi begini Bapak Ibu, ekspektasi kita yang berlebihan kadang-kadang beranggapan bahwa oh ya tadi kan AI ini sangat baik ya dalam melakukan tugas yang sifatnya rutin seperti itu. Kemudian selain itu juga monoton, berulang, hal-hal yang seperti itu memang berpotensi sebenarnya untuk digantikan oleh AI. Tapi itu sebenarnya juga perlu pembuktian karena selama ini begini, saya rasa kita semua familiar ya dengan ada target dari Presiden Jokowi kemarin sempat bilang bahwa PNS akan diganti oleh AI semua seperti itu ya. Tapi hal yang sama ini pernah dilakukan di Jerman, Mas Irwin, dan nggak sukses begitu ya. Dan tidak sukses orang-orang Jerman gitu ya. Mereka lebih suka dilayani oleh orang daripada oleh AI seperti itu. Nah, jadi apakah pekerjaan kita akan digantikan oleh AI ini bisa iya, bisa tidak. Tapi satu hal yang pasti, pekerjaan kita bisa digantikan oleh orang yang pakai AI. Nah, seperti itu ya. Jadi kalau misalkan dengan kemampuan AI yang sangat canggih sekarang ini, itu membuat kita ini jadi lebih cepat untuk belajar sesuatu, memahami segala sesuatu, melakukan tugas yang diberikan kepada kita dengan lebih cepat dan lebih baik. Jadi kalau misalkan Mas Irwin kerja sebagai konten kreator yang dengan rajin membuat manual begitu ya. Saya jadi konten kreator yang dengan rajin ngobrol dengan ChatGPT. Nah, posisi Mas Irwin akan terancam oleh saya, bukan oleh ChatGPT-nya, sebenarnya seperti itu. Jadi kita memandang AI ini bukan sebagai robot Terminator Arnold Schwarzenegger yang akan menghabisi kita dari masa depan seperti itu ya. Tapi lebih seperti pedang atau senjata yang memang bisa sangat bermanfaat tergantung siapa yang menggunakannya. Jadi seperti itu, Mas Irwin. Jadi yang seperti ini istilahnya agar kita lebih realistis. Nah, seperti itu. Jadi, nah, bukan kerjaan kita akan diambil oleh AI, tapi kerjaan kita akan diambil oleh orang yang bisa menggunakan AI lebih baik dari kita. Kurang lebih seperti itu, Mas Irwin. Oke, baik. Terima kasih Mas Pujo. Jadi kata kuncinya adalah pengetahuan terhadap AI ini sebaiknya mulai harus kita pelajari ya Mas Pujo ya, mulai Betul saat sekali, ini. Mas Irwin. Betul. Dari semua aspek ya, dari segala macam posisi pekerjaan kita yang harus secara aktif mencari tahu AI ini bisa mendukung atau meningkatkan produktivitas kita dalam bidang apa. Nah, ini yang harus selalu kita pelajari. Apalagi AI ini masih sangat muda, begitu banyak potensi yang bisa digali, dan istilahnya masih bisa kemana-mana, bisa juga nggak kemana-mana gitu ya. Tapi dengan AI yang ada sekarang saja sudah cukup untuk membuat kita produktif berkali-kali lipat. Seperti itu, Mas Irwin. Oke, baik. Terima kasih Mas Pujo untuk jawabannya. Makasih, Mas Irwin. Kembali saya membuka kesempatan untuk rekan-rekan yang pada sore hari ini sudah bergabung. Apakah ada pertanyaan? Boleh saya sebentar? Silakan Pak Apip Badarudin. Iya, terima kasih. Sharing yang bagus, Pak Pujo. Rasanya apa namanya, sangat menarik gitu ya. Semakin apa namanya sini itu sepertinya AI-nya semakin mendekati manusia gitu ya. Bisa nggak kemungkinan besar kalau ditanamkan di robot sehingga robotnya itu nanti bisa lebih humanis gitu suatu saat, atau mungkin sudah ada ya, saya kurang tahu seperti itu. Terus oh ya dah, itu dulu sementara. Terima kasih. Baik Pak Apip, salam hormat Pak Apip. Terima kasih banyak Pak sudah hadir di webinar saya ini. Senang sekali bisa ketemu Pak Apip.
Begini Pak Apip, terakhir kali yang saya cek itu memang untuk AI ini sudah ditanamkan di robot ya, itu terjadi di negeri Cina ya Pak ya. Jadi memang ada robot yang duduk, ada yang berdiri, ada yang setengah badan saja, tapi mukanya itu sudah bisa berekspresi, sudah bisa menjawab pertanyaan, sudah bisa mengolah informasi yang kita berikan, dan ekspresinya pun menyesuaikan ya dengan apa yang istilahnya apa yang kita berikan. Jadi ekspresi dari robotnya pun memberikan feedback dari ekspresi kita. Kalau kita ngomongnya sambil melotot, itu dia bisa ketakutan, itu juga bisa. Nah, tapi ada penelitian begini Pak Apip, ada yang disebut uncanny valley ya. Uncanny valley itu lembah kemiripan gitu. Kalau dia terlalu mirip sama manusia, tapi kita tahu dia bukan manusia, itu malah membuat kita takut, membuat manusia itu jadi jengah. Jadi ada hal-hal secara psikologis yang mempengaruhi bagaimana kita berinteraksi dengan AI ini yang mungkin akan berpengaruh dengan apakah AI ini akan berwujud seperti apa di masa depan. Kalau ditanamkan dalam suatu robot yang bisa berekspresi, yang bisa memberikan bersuara, berinteraksi dengan kita, toleh-toleh, nengok-nengok, kedip-kedip gitu, itu sudah bisa. Pertanyaannya adalah bagaimana respon masyarakatnya seperti itu. Kadang-kadang ya nggak usah dengan robot begitu ya Pak ya. Kadang-kadang dengan istilahnya ya ini yang terjadi di dunia sekarang itu dengan sesuatu yang berbeda sering sekali kita perlakukan dengan rasa takut gitu ya. Kita jadi menindas atau melakukan tindakan yang sifatnya represif. Untuk AI ini sendiri masih belum dilihat manfaatnya atau kelebihannya kalau misalkan dia diimplementasikan dalam tubuh fisik seperti manusia dan sejauh ini arahnya mungkin tanpa diimplementasikan di tubuh fisik pun sudah bisa bekerja dengan sangat baik ya. Jadi manfaat ke arah sana belum ada, belum dilihat value-nya. Tapi kalau bisa atau tidak bisa Pak. Di Cina sudah, di Turki kalau nggak salah sudah pernah bisa juga. Ada robot-robot yang memang sudah diberikan kemampuan untuk berinteraksi secara manusiawi seperti itu sudah. Tapi ya saya sendiri melihatnya mengerikan karena ini robotnya kayak manusia ya, jadinya mengerikan. Tinggal dikasih kacamata hitam dan muka seperti Arnold Schwarzenegger, saya yakin semuanya pasti kabur Pak. Kurang lebih seperti itu Pak Habib. Iya, terima kasih. Tinggal dikasih nyawa dikit gitu ya. Wah ya. Karena seperti ini Pak Habib, ini kaitannya dengan etika tadi Pak Habib. Kalau misalkan AI ini sudah bisa berpikir secara canggih, dia bisa mengambil keputusan sendiri. Kemudian dia dikasih tubuh seperti manusia. Hak dan kewajiban apa yang mengikuti AI ini, Pak? Ini pertimbangannya lebih ke arah etika. Nah, sekarang begini. Misalkan Pak saya bikin AI. AI saya kasih bentuk tubuh Arnold Schwarzenegger gitu ya, Pak ya. Kemudian AI saya suruh beli bakso, Pak. Kemudian dia nendang tukang baksonya karena emosi gitu ya. Mungkin nggak dengar suaranya atau gimana. AI ini menendang tukang bakso dengan tubuh Arnold Schwarzenegger. Yang masuk penjara siapa? AI-nya, saya sebagai yang punya, atau programmernya. Hal-hal seperti ini yang masih harus di-solve dulu, pertimbangan-pertimbangan etika yang mengiringi perkembangan AI ini, yang istilahnya perlu dijawab dulu, Pak. Karena kasus ini sudah terjadi, Pak, di Cina. Ada Tesla, self-driving car, dia nabrak orangnya mati, Pak. Siapa yang diadili? Siapa yang tanggung jawabin? Nah, hal-hal seperti ini yang perlu diperjelas. Jika terjadi kasus, jika terjadi litigasi hukum terhadap produk AI ini, siapa yang bertanggung jawab? Karena selama ini kita bisa berkembang dengan hukum karena kita mempertimbangkan siapa yang selalu bisa bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukannya. Kalau AI ini kan dia produk, Pak. Kalau AI ini dia produk, kalau dia mencederai, melukai, membunuh bahkan, siapa yang tanggung jawab? Kalau AI ini bisa membuat dirinya sendiri lebih canggih, lebih pintar, dia bisa menggandakan diri, kemudian dia merugikan manusia, siapa yang bertanggung jawab? Jadi sama seperti ketika kita bingung untuk menyikapi cloning ya, waktu itu domba Dolly sebagai salah satu hasil karya cloning manusia pertama, semuanya meributkan etika, ya kita sampai di halaman yang sama juga Pak. Dengan kemajuan AI seperti ini, etikanya bagaimana? Itu tadi. Tapi kalau bisa, bisa. Pertanyaannya adalah etis atau tidak, perlu atau tidak, valuable atau tidak. Nah, hal-hal itu yang memang masih perlu dibicarakan. Terima kasih Pak Apip. Ya, terima kasih sama-sama. Baik, Mas Pujo. Mungkin kita masuk ke pertanyaan yang kedua ya. Dari Boleh, Mas, Mas silakan. Farel Priambodo. Izin Waduh, Mas bertanya, Farel. jenis data apa yang paling penting untuk dikumpulkan dan dianalisa atau dianalisis gitu ya, ketika menerapkan AI di bidang PR nih Mas Pujo. Kira-kira Mantap, jenis Mas data apa Farel. nih yang paling penting?
tidak pernah saya lupakan ya, rekan seperjuangan dahulu kala ini. Mas Farel, terima kasih sudah hadir. Data yang paling penting untuk dikumpulkan di analisis ketika menerapkan AI di bidang PR adalah data yang menurut kita bisa menggambarkan kondisi dari customer. Sebagai seorang veteran di bidang CRM, Mas Farel pasti sudah tahu luar dalam bahwa customer ini banyak sekali sudutnya. Misalkan dari sisi sales, berapa kali ngontak customer? Customernya ngebalesnya seperti apa? Customer dari perusahaan apa, tingkahnya seperti apa, butuh dikontak seperti apa, butuh produk seperti apa, selama berlangganan mereka istilahnya eh, mengajukan keluhan tentang apa saja, kemudian merespon positif ketika di upsell atau di cross sell apa saja, hal-hal yang istilahnya datanya bisa kita kumpulkan lewat CRM ya atau Customer Relationship Management. Hampir semua data yang dikumpulkan di Customer Relationship Management itu yang Kazi punya produknya juga waktu CRM itu bisa kita gunakan sebagai dasar untuk melakukan profiling Mas Farel. Dan ini yang istilahnya menjadi dasar untuk analisis lain yang lebih canggih. Analisis usia kehidupan, lifetime value, kemudian analisis yang lainnya untuk bagaimana mengoptimalkan hubungan komunikasi dan yang lain-lainnya. Jadi kalau data itu berkaitan dengan customer dan data itu bisa dikumpulkan, maka harus dikumpulkan. Termasuk kegiatan kita yang memang berkaitan dengan customer. Jadi bukan hanya data soal customer-nya saja. Kegiatan kita yang berhubungan dengan customer pun harus bisa dikumpulkan dan dianalisis. Karena data itu akan bisa bernilai lebih kalau dia bisa di cross analisis ya, bisa dianalisis silang antara satu data dengan data yang lain begitu. Terima kasih Mas Farel, ini sangat bermanfaat. Dan tentu saja begini Bapak Ibu, ada data yang bisa kita kumpulkan sesuai maunya kita begitu ya. Ini yang kita sebut sebagai structured data. Data terstruktur. Data yang ada di customer relationship management itu data yang terstruktur karena kita yang menginput datanya berdasarkan interaksi dari customer mungkin seperti itu. Tapi di era big data ini kalau tidak mengumpulkan unstructured data itu rugi sekali, rugi Mas, rugi. Jadi memang kita harus mempertimbangkan value apa yang bisa diberikan dari sosial media, dari berita, dari aktivitas customer kita yang kita nggak punya standarnya, tapi bisa kita analisis untuk memberikan insight lebih dalam. Nah ini jadi semakin banyak data yang bisa kita kumpulkan tentang customer kita itu akan semakin baik. Kurang lebih seperti itu Mas Farel. Terima kasih. Semoga menjawab ya. Senang sekali bertemu Mas Farel lagi. Baik, Mas Pujo, kalau gitu kita mungkin langsung ke pertanyaan yang ketiga ya. Ada dari Boleh Mas Mas. Andri Polgan bertanya, apakah ada protokol internasional yang mengatur penggunaan AI, Mas? Ini pertanyaan yang sangat sulit Silakan. Pak. Terima kasih Mas Irwin, Pak Andri atas pertanyaannya Pak. Untuk saat ini masih berupa rekomendasi Pak dari PBB, United Nations untuk penggunaan AI secara etikal ya, ethical usage of AI seperti itu. Karena memang perkembangan AI ini sangat cepat terjadi ya dalam 2 atau 3 tahun terakhir. Jadi badan-badan internasional regulatif ini juga mulai merasa perlu begitu Bapak Ibu. Jadi kalau pertanyaannya adalah protokol internasional yang mengatur penggunaan AI, belum ada. Belum ada. Masih berupa rekomendasi dari PBB atau dari United Nations. Kenapa saya tahu? Karena beberapa waktu yang lalu saya bertemu dengan Asosiasi AI Indonesia, ya. Saya lupa singkatannya apa. Itu beliau ikut berkontribusi di dalam menyusun rekomendasi dari PBB tersebut. Maaf. Nah, kalau di Indonesia seperti apa? Kalau di Indonesia itu terakhir berupa edaran dari Kementerian Kominfo terkait penggunaan AI secara beretika. Jadi bahkan di Indonesia belum berupa peraturan Bapak Ibu, tapi berupa rekomendasi bagaimana agar AI ini bisa digunakan secara beretika. Jadi memang potensinya sudah sangat dipahami ya oleh pemerintah Indonesia. Tapi untuk membuat aturannya sendiri karena ini juga hal yang sangat baru dan biasanya peraturan yang berlaku di Indonesia pun kita benchmarking kepada peraturan yang sama yang di luar negeri. Di luar negeri pun belum ada. Jadi memang kita masih agak terbata-bata ini tentang penggunaan AI secara beretika. Jadi hasilnya bagaimana? Hasilnya ya karya-karya AI yang digunakan untuk menyebarkan hoax, berita hoax begitu ya, dengan deepfake misalkan mengganti foto, membuat suatu konten palsu,
mengganti wajah orang pada video, mengganti apa yang dikatakan suara dengan gerakan mulut. Nah, itu kalau mau diproses palingan bukan dengan penyalahgunaan AI tapi dengan UU TIK gitu, menyebarkan berita bohong, karena istilahnya untuk penggunaan AI-nya sendiri masih belum ada aturannya. Kurang lebih seperti itu, Pak Andri. Semoga bisa memberikan gambaran. Semoga dalam waktu dekat kita bisa punya aturan atau guidelines ya untuk pengembangan dan penggunaan AI secara beretika ini sendiri. Nah, sorry. Kalau dari pihak swasta, terutama untuk penyedia layanan awan ya, misalkan Google Cloud seperti itu, karena dengan ini bukan saya promosi sih, tapi Google Cloud Platform itu dia punya platform di mana kita bisa mengembangkan dan mendeploy solusi berbasis AI kita. Mereka punya aturan sendiri. Google ini punya istilahnya AI governance, bagaimana agar menjaga AI yang diimplementasikan di platform mereka tidak digunakan untuk hal-hal yang merugikan manusia. Mereka masih punya aturan sendiri. Jadi ini masih berupa aturan-aturan yang sifatnya dari masing-masing perusahaan ya seperti itu. Tapi kalau secara internasional, secara nasional belum ada. Tapi dari masing-masing pihak yang istilahnya berkontribusi langsung terhadap perkembangan AI secara pesat, umumnya mereka juga sudah punya guidelines atau sudah punya terms and conditions atau term of reference di mana AI ini harus dikembangkan, diimplementasikan dan diberdayakan untuk hal-hal yang sifatnya positif dan tidak merugikan manusia. Kurang lebih seperti itu Mas Irwin sebagai gambaran jawabannya. Terima kasih Pak Andri. Baik, satu pertanyaan terakhir masih bisa, Mas Pujo? Masih bisa. Komputer saya belum ngeheng, Mas. Oke, Silakan lanjut. baik, satu pertanyaan terakhir datang dari Pak Raisal Ardi ya. Izin untuk bertanya, bagaimana perusahaan dapat memastikan bahwa penggunaan AI di dalam SDM itu etis dan bertanggung jawab atas implementasi AI dalam pekerjaan atau job desk-nya. Nah, sehingga apa langkah-langkah yang perlu diambil untuk menjaga privasi data karyawan atau CRM? Silakan, Mas. Baik, ini pertanyaan yang sangat bagus ya. Saya coba menjawab sesuai pemahaman saya. Pak Irwin, untuk pertanyaan Pak Raisal. Yang pertama, jika memang perusahaan Bapak ini bersentuhan langsung atau mendapatkan manfaat langsung dari penggunaan AI, atau mungkin karyawan Bapak Ibu sudah mendapatkan manfaat langsung dari penggunaan AI, maka kode etiknya perlu di-set. Kode etiknya perlu kita tetapkan dahulu. Aturan yang berlaku di dalam perusahaan ini bagaimana untuk penggunaan AI tersebut. Jangan sampai istilahnya kita menggunakan AI misalkan untuk mendesain. Misalkan saya punya perusahaan jaket gitu ya. Kemudian untuk desainnya saya pakai AI. Wah, ini biasanya agak bermasalah karena untuk yang karya seni seperti ini sisi etisnya dari penggunaan AI itu masih agak ini ya, masih agak abu-abu gitu. Banyak sekali orang-orang, terutama pihak desainer yang merasa penggunaan AI untuk membuat karya yang sifatnya komersial itu tidak etis. Nah, jadi memang kita harus mencari tahu dulu penggunaan AI di lingkungan industri kita, yang etis itu seperti apa, yang tidak etis itu seperti apa. Meskipun itu masih berupa ini ya, mungkin popular opinion dulu dari forum-forum, dari berita, dari studi kasus di lapangan, dan kita coba tetapkan kode etik sendiri. Kenapa kita perlu tetapkan kode etik tersebut? Ini termasuk nanti akan menjadi salah satu bentuk dari compliance ya, dari istilahnya bagaimana kita berusaha agar di dalam perusahaan kita ini penggunaan AI-nya tetap beretika dan bertanggung jawab. Karena kita punya guideline-nya, kita punya kode etiknya. Lain kalau kita nggak punya, jadi kita tidak bisa mempertanggungjawabkannya. Tapi kalau kita punya kode etiknya, kita bisa berdiskusi di situ, mana yang etis, mana yang tidak. Kalau ada klien yang bertanya, penggunaan AI di sini etis atau tidak, kita bisa tunjukkan ini dokumen kode etik penggunaan AI kita. Silakan dipelajari, silakan didiskusikan kalau ada yang tidak sesuai. Nah, jadi kita case by case ya, jadi masih belum pukul rata, aturannya harus ditaati semua karena memang sekarang kondisinya belum memungkinkan dan perkembangan AI sendiri masih sangat pesat dan bisa berubah sewaktu-waktu ya, seperti itu. Yang kedua, langkah-langkah yang perlu diambil untuk menjaga privasi data karyawan atau CRM. Mau ada AI atau tidak, Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu sudah punya data CRM, berarti tanggung jawab untuk menjaga agar data CRM tersebut tidak bocor, itu ada di kita. Itu tercantum di dalam UU PDP di mana kita harus menjaga data yang dikumpulkan dari orang lain agar data itu tidak bocor. Karena kalau data itu bocor, tanggung jawabnya di kita yang bisa dituntut. Jadi kalau misalkan sistem kita kena hack, data customer bocor, kita yang dipanggil ya untuk istilahnya diusut oleh polisi. Kenapa bisa bocor? Apa saja yang bocor?
value-nya bagaimana, bisa membahayakan customer kita atau tidak, itu kita yang harus bertanggung jawab. Nah, jadi untuk data karyawan atau CRM, terutama yang sifatnya strategis atau bahkan eh, ada beberapa yang sifatnya konfidensial, ini memang harus dipastikan dia berada dalam kondisi penyimpanan yang aman. Ada backupnya aman dan hanya bisa diakses oleh beberapa orang saja yang memang memiliki izin untuk mengaksesnya, Bapak Ibu. Bahkan kalau dari prakteknya begini, misalkan Mas Irwin sebagai AM perusahaan A, saya sebagai AM perusahaan B, saya tidak akan bisa mengakses informasi dari perusahaan A karena itu di luar kemampuan saya untuk mengaksesnya. Jadi pembatasan akses ini atau user access management ini sangat penting. Selain itu kita juga perlu memastikan bahwa ada tracing ya di dalam penggunaan data tersebut. Siapa yang mengakses, digunakan untuk apa, terutama kalau misalkan pengambilan datanya dilakukan dalam jumlah besar ya, seperti itu. Nah, kalau misalkan ingin memastikan lebih jauh lagi dan kita punya tenaga dan kemampuan untuk melakukannya, bisa dilakukan mengamankan data CRM dengan menggunakan blockchain. Wah, itu agak repot dan panjang dan nggak tahu bisa dijustifikasi atau tidak. Tapi minimal digital signature ya, digital signature. Jadi misalkan ada dokumen yang keluar, dokumen tersebut di-download pakai akun siapa, itu bisa ditelusuri. Jadi kalau misalkan ada kebocoran, kita bisa tahu kebocorannya dari akun siapa. Hal-hal seperti ini yang memang perlu dibicarakan oleh bagian security data atau mungkin data governance untuk memastikan bahwa penggunaan data atau sistem informasi di dalam perusahaan kita sudah dilakukan secara etis dan bertanggung jawab. Kurang lebih seperti itu jawabannya Pak Raisal sesuai pemahaman saya. Mohon maaf kalau banyak keterbatasan, tapi kurang lebih seperti itu. Begitu Mas Irin? Oke, baik. Terima kasih sekali Mas Pujo. Dengan berakhirnya sesi tanya jawab, menandakan pula berakhirnya untuk sesi webinar PR and Marketing in the Age of AI ya. Nah, mengingatkan kembali teman-teman, acara webinar ini merupakan salah satu rangkaian ya Journey Road to Kasih Summit di tanggal 5 November nanti. Nah, menginfokan juga akan ada webinar menarik di setiap minggunya yang rekan-rekan semua bisa ikuti kembali ya nantinya. Dan untuk tema-tema webinarnya nanti akan kami infokan kembali dan pastinya akan sangat menarik sekali ya. Terima kasih banyak untuk partisipasinya pada webinar hari ini dan kami tunggu kehadiran rekan-rekan di acara Kazi Summit tahun 2024 dengan tema PR and Marketing in the Age of AI di tanggal 5 November nanti. Saya Irwin Febriandi sebagai moderator undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya.